Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel YouTube Mas Aryo. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, silakan klik tombol subscribe-nya agar kita bisa terus belajar bersama melalui channel ini. Terima kasih untuk yang sudah klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi kalau kita upload video terbaru ya. Banyak warung atau toko yang awalnya dibuka dengan cita-cita besar, dengan harapan besar, tetapi dalam perjalanannya tidak banyak pertumbuhan, tidak berkembang, bahkan ada yang tutup. Itu ya, sayang sekali. Nah, itu ada beberapa faktor, ada beberapa masalah, ada beberapa hal yang harus kita cermati supaya hal tersebut tidak menimpa kita sebagai pengusaha toko atau warung. Sebenarnya permasalahan ini hampir sama di setiap usaha UMKM, baik dagang seperti toko warung maupun yang produksi, misal bikin tempe, bikin produksi tas, produksi apa di UMKM, rata-rata punya problem yang sama. Apa saja? Yang pertama itu soal paradigma atau cara pandang yang keliru. Ini tentang buka usaha ya. Kalau kita bicara ini bicara untuk usaha toko dan warung aja ya. Ini biasanya berpikir bahwa dengan buka usaha maka akan langsung bisa mendapatkan tambahan pemasukan atau income, pendapatan pribadi seperti itu. Nah, padahal usaha yang baru dibuka, yang baru awal dimulai atau baru dirintis, itu ibaratnya seperti bayi yang baru lahir, teman-teman. Jadi toko atau warung yang baru ini justru membutuhkan biaya, justru menjadi beban. Kenyataannya memang seperti itu, karena harus dikembangkan, harus dihidupi. Karena kan baru dibuka ini kan, ibarat bayi baru lahir itu, kita tidak bisa memaksa bayi untuk bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarga kan gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi justru usaha yang baru, image-nya itu harus ditanamkan ke kita bahwa itu justru kita harus siap mental dan siap bekerja keras untuk menghidupi usaha yang baru aja buka ini. Karena ya seperti tadi, ibarat bayi itu baru lahir gitu. Jadi tanamkan dalam pikiran kita seolah-olah kita mau tambah satu momongan gitu. Siap dengan waktu, tenaga, dan biayanya untuk menghidupi si usaha ini sampai usaha ini jadi besar, sampai usaha ini jadi stabil. Nah, setelah keuangan di usaha ini stabil, baru nanti bisa kita ambil untuk nafkah. Tapi kalau baru dibuka, baru kita mulai, itu tidak bisa menambah penghasilan, jelas tidak bisa, tetapi justru menambah beban untuk bertumbuhnya usaha itu sendiri. Seperti itu. Tapi ada, kalau teman-teman misal punya rencana atau harapan gitu, loh tapi saya pengen buka usaha ini supaya bisa langsung ada pemasukan tambahan. Saran saya buka usaha kuliner gitu. Mulai dari yang kecil, mungkin gorengan, mungkin kaki lima, bisa makanan dan minuman apapun di kaki lima. Kalau makanan dan minuman itu saat itu juga bisa menambah penghasilan, karena belanja saat itu, hasil saat itu bisa langsung dinikmati, sisanya untuk belanja besok. Itu dia, dengan catatan langsung ada pembeli ya. Nah, biasanya kalau kuliner ini kunci suksesnya itu tempat yang strategis ya. Di tempat pusat-pusat keramaian hampir pasti ada pembeli, tinggal ramai atau tidak. Itu aja. Kemudian yang kedua ini, kalau tadi yang pertama tentang paradigma yang keliru, kalau yang kedua ini tentang keuangan, teman-teman. Yang pertama ini soal keuangan, tidak memisah antara uang usaha dengan uang pribadi. Ini sudah dibahas di mana-mana ya, pasti sudah sering dengar. Kelihatannya klise tapi penting dan pertama-tama ini. Kalau ini belum dilakukan ya kita nggak bisa melakukan hal-hal lain dalam hal keuangan. Kalau memisahkan uang aja nggak bisa. Itu. Terus melihat uang usaha sebagai uang pribadi ya, karena nggak dipisah tadi, kita lihat semua uang ya uang itu. Ada ya dipakai, kelihatan banyak dipakai, itu bahaya. Nah, godaan untuk memakai untuk kepentingan pribadi karena tidak dipisah tadi. Nah, kemudian berikutnya adalah kadang kita malas melakukan pencatatan itu.
merasa bahwa usaha saya masih kecil, cuman warung kecil atau toko kecil atau kios kecil, jadi sepertinya nggak perlulah kalau dicatat-catat. Nah, justru itu teman-teman, justru mumpung usahanya masih kecil, pembeli masih belum banyak, stok barang belum banyak, artinya belum terlalu repot. Ya kan, toh sehari-hari misal pembeli belum banyak kan kita banyak nganggurnya. Itu digunakan untuk belajar pencatatan atau pembukuan keuangan. Itu bermanfaat sekali. Sehingga nanti ketika usaha kita sudah semakin besar, kita sudah dalam kondisi terlatih. Bukan usahanya sudah besar, baru kita belajar, nanti terlambat lagi. Nanti masalahnya jadi masalah yang baru lagi. Jadi mumpung usaha masih awal, belajarlah itu. Pencatatan dan pembukuan keuangan. Itu penting banget. Nah, karena kita malas mencatat tadi, jadi untung atau rugi itu nggak terpantau dengan jelas. Ya, kita nggak punya data, jadi ya hanya berdasarkan perasaan. Ya, kayaknya untung, kayaknya rugi, kayaknya begini dan lain sebagainya. Padahal uang itu kan fisiknya ada gitu ya, angkanya juga ada, bisa dicatat. Nah, kalau sudah dicatat bisa dibaca. Itu. Kemudian selain keuangan juga kalau dicatat itu jadi terpantau barangnya, stoknya. Kita juga jadi tahu barang yang paling cepat laku yang mana, yang tidak terlalu laku yang mana. Kira-kira nanti masih mau jualan barang itu lagi enggak kalau ternyata barang itu kok lambat sekali nggak terjual seperti itu. Atau mungkin bisa mengalokasikan modal lebih banyak untuk barang-barang yang lebih cepat terjual gitu. Nah, terus masalah itu solusinya gimana? Kalau masalah keuangan ya yang pertama tadi kalau belum bisa memisah, mulai sekarang dipisah dong. Fisik uang juga harus dipisah. Uang warung, uang toko ya uang toko gitu. Uang kita pribadi. Makanya lebih baik menyisihkan sedikit modal tapi nggak diminta lagi daripada kita mau pakai semua uang kita untuk modal tapi setelah itu kita pakai sendiri lagi. Itu kacau gitu. Jangan dipakai, jadi kalau untuk uang toko udah jangan dipakai untuk keperluan pribadi. Tapi dengan catatan kalau kita mau usahanya bertumbuh ya, kalau kita mau ya sekedarnya yang penting berjalan aja ya terserah gitu, monggo gitu. Terus kapan kita bisa menikmati hasil usaha kalau uangnya dipisah? Itu kita harus tunggu, memang harus tunggu. Semua ada proses, semua ada waktu gitu ya. Ibarat tanaman ya dari biji dulu dipupuk, tumbuh daun 2 dulu, kemudian tumbuh batangnya, pohonnya jadi besar. Itu pun belum berbuah, belum bisa makan kan buahnya. Harus berbunga dulu, berbuah, nah baru buahnya bisa kita makan. Artinya ya tunggu usahanya sampai benar-benar stabil keuangannya. Sudah jadi usaha yang mapan, baru kita mengalokasikan dana untuk menggaji diri sendiri. Artinya kita mengambil uang toko sebagai gaji, bukan seenaknya diambil dengan jumlah sesuai kebutuhan, ya nggak bisa juga. Harus ada takarannya supaya terukur. Itu juga harus dicatat juga. Nah, untuk mempermudah pencatatan di warung atau toko untuk keuangan maupun bisa untuk stok barang juga, kalau zaman sekarang sudah gampang ya, teman-teman tinggal download aja aplikasi di Play Store, itu banyak sekali tentang pencatatan keuangan. Mulai dari yang paling simple sampai yang paling rumit itu bisa di-download gratis, bisa dimanfaatkan. Jadi HP Android-nya teman-teman bisa lebih bermanfaat, itu bisa menyumbang untuk pertumbuhan usaha warung atau toko teman-teman. Itu. Terus poin yang ketiga ini teman-teman, untuk usaha yang baru tumbuh supaya tidak mengalami kegagalan atau lesu sebelum sempat tumbuh, itu kita harus punya mental bersaing, itu punya mental bersaing dan bertumbuh. Jadi jangan terlalu sedikit-sedikit mengeluh gitu. Kalau zaman sekarang istilahnya jangan banyak drama gitu. Jangan apa-apa dikeluhkan, apa-apa dianggap masalah dan dikeluhkan. Itu bisa merepotkan kita sendiri gitu. Apalagi kalau ada tetangga buka warung yang sama, itu kita nggak perlu khawatir, nggak perlu sewot, nggak perlu panik. Itu tantangan seperti itu masih tantangan level dasar teman-teman. Masih level 1, istilah gamenya itu masih level 1. Itu baru tetangga yang buka warung. Kalau kita sudah panik, bayangin kalau di dekat rumah kita itu buka minimarket waralaba misalnya, atau ada pusat grosir buka di situ, atau toko yang besar buka di situ. Nah, kita kan lebih merasa ketakutan lagi nanti kalau tetangga aja baru buka warung udah kita ketakutan gitu kan.
Yang namanya dagang itu kita tanamkan dalam diri kita. Namanya dagang pasti ada saingan. Saingan itu pasti. Jadi kita nggak bisa berdagang seorang diri tanpa saingan, nggak akan bisa. Ya gitu. Dan nggak akan mungkin gitu ya. Terus solusinya gimana? Ya melihat kembali bahwa tugas kita sebagai pedagang itu selalu berusaha kreatif. Ya berinovasi. Dan itu dilakukan terus-menerus. Nggak hanya satu kali. Misal ya teman-teman bisa adakan kayak delivery antar ke tempat pembeli atau dengan pelayanan yang lain, atau kalau misalnya warung teman-teman dengan tetangganya nggak terlalu jauh itu malah bagus, artinya satu orang bisa langsung melihat ada dua warung. Jadi teman-teman harus punya pembeda dan pembeda itu harus jelas di mata konsumen. Nah kalau warungnya ini nggak terlalu jauh, konsumen langsung bisa melihat nih warung teman-teman dan warung tetangganya bedanya apa. Nah, misal tempat teman-teman ini lebih terang, lebih bersih, lebih rapi. Kemudian apa orangnya kelihatan, oh itu yang jaga kelihatan, yang satunya ngumpet nggak kelihatan ada orangnya apa enggak, itu juga langsung bisa jadi pembeda kan. Nah konsumen di situ nanti menentukan dan memilih gitu. Kita harus selalu unggul, tampil unggul kayak gitu. Atau dalam hal produk misalnya, kita jual produk yang sama antara satu warung dengan yang lain bisa dibedakan mereknya misalnya gitu, atau ukurannya, atau kemasannya itu. Atau mungkin kalau masuk kategori pelayanan ya kayak tadi, lebih bersih, lebih terang, itu penting itu. Anda tahu kan kenapa minimarket waralaba itu sangat terang? Itu supaya terlihat dari pinggir jalan. Jadi orang masih di jalan, belum ke parkiran, masih di atas kendaraannya, itu sudah bisa langsung lihat isi tokonya. Itu kayak gitu. Jadi mengundang orang masuk. Jadi kalau teman-teman punya warung, saya sarankan kasih penerangan yang baik, yang cukup, yang dari tempat depan itu, dari pinggir jalan, sudah kelihatan warungnya, sudah kelihatan isinya, itu menarik sekali. Terus juga apa? Pelayanannya cepat gitu. Kalau kita lihat kasir-kasir di minimarket itu kan ya ramah, udah pasti. Kemudian efektif melayaninya, nggak disambi main HP, nggak disambi nonton TV. Waktu sedang melayani loh ya. Apalagi kalau yang bapak-bapak mungkin melayani pembeli sambil merokok. Wah itu, aduh, menurut saya kurang baik. Jangan dilakukan gitu. Kita harus punya keunggulan kalau mau sukses, kalau mau maju gitu. Nah, sebenarnya kalau mau dibahas lebih lanjut ya, lebih detailnya, itu saya sudah pernah bikin videonya di video sebelumnya. Nanti linknya ada di deskripsi ya, teman-teman bisa klik di situ, jadi bisa lihat lebih detail gimana supaya warung kita atau toko kita ini terlihat berbeda dibandingkan dengan warung-warung atau toko-toko pesaing di situ. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya.